Baik, kita lanjutkan. Iblis menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Di sini iblis yang sudah menyombongkan diri, kemudian Allah mencapnya sebagai kafir, dia berdoa untuk diberi tangguh usianya, kemudian Allah mengabulkan. Kita bayangkan bagaimana seorang anak ketika dia sombong di hadapan orang tuanya, pasti orang tuanya akan marah. Ini adalah seorang makhluk iblis yang dia menyombongkan diri di hadapan Tuhannya. Pasti dia sangat terlaknat gitu. Makanya Allah menjadikannya sebagai kafir gitu, karena kesombongannya. Nah, kemudian ketika dia kafir, dia berdoa supaya usianya ditangguhkan, supaya usianya dipanjangkan sampai hari kiamat. Kita lihat bahwa pertama iblis sudah kafir, tetapi dia berdoa kemudian Allah kabulkan. Ya, seorang kafir saja yang dia berdoa Allah kabulkan, bagaimana dengan kita seorang muslim? Tentunya insya Allah akan Allah kabulkan, meskipun tidak di dunia, setidaknya di akhirat Allah kabulkan, Allah jadikan pahala gitu. Dan disinilah strategi iblis, meskipun Allah sudah tahu gitu kan ya, iblis berdoa supaya usianya dipanjangkan. Setelah Allah kabulkan, maka iblis mengatakan lagi, karena engkau telah menghukumku tersesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari bagian belakang mereka, dari kanan, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi gini, strategi iblis luar biasa. Dia berdoa supaya ditangguhkan usianya. Setelah ditangguhkan usianya, maka dia membuka rahasianya gitu kan, untuk menggoda manusia. Dan Allah pun mengatakan silahkan gitu kan ya, digoda, hanya orang-orang yang ikhlas tidak akan terkena godaan. Nah, kemudian kita lanjut ke tadi, ketika Nabi Adam waktu itu masih sendiri, setelah iblis dikeluarkan dari surga karena kesombongannya. Makanya kata Allah dalam sebuah hadis, orang yang dalam hatinya ada kesombongan maka dia tidak akan masuk surga. Iblis saja yang sombong dikeluarkan dari surga gitu ya, karena ada kesombongan. Nah, kemudian ketika masuk surga, Adam sendiri gitu, kesepian. Maka Allah ciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan sungguh bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah paling atas. Bila engkau ingin meluruskannya, engkau akan mematahkannya, dan jika engkau ingin bersenang-senang dengannya, engkau bisa bersenang-senang dengannya, namun padanya ada kebengkokan. Ya, memang seorang wanita itu ya seperti ini. Makanya tadi, karena laki-laki diciptakan dari tanah, maka dia harus berlapang dada ya. Nah, dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu di surga ini, dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim gitu. Nah, di sini banyak sekali orang-orang sekuler, banyak sekali orang-orang yang filsafat yang mengatakan ngapain kita beribadah kepada Allah, sedangkan nanti di surga akan ada pohon itu, dan nanti kita akan diusir dari surga. Nauzubillah, itu perkataan yang luar biasa gitu ya. Ini adalah filsafat, adalah orang-orang yang banyak berpikir tetapi dia tidak mau beramal ya, terpengaruh iblis ya. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya, dan dengan berkata, hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa. Nah, sini tadi kita tahu bahwa iblis itu sudah berada di luar surga. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam surga? Ini banyak sekali versi kisah Israiliyat ya. Bisa kita ambil, bisa enggak ya. Yang penting ini kita mengetahui bahwa iblis memasukkan diri ke dalam pikiran Adam dengan pikiran-pikiran tersebut. Ada kisah yang mengatakan bahwa iblis memasuki surga adalah lewat mulut seekor binatang yang paling cantik di dunia ini.
yaitu di surga, yaitu apa namanya, ular. Dulu ular punya 4 kaki gitu, karena pengkhianatan tersebut ular diusir dari surga, kemudian jadilah dia tidak punya kaki gitu. Tapi ini kisah Israiliyat. Nah, jadi dan nama pohon khuldi ini adalah nama pemberian iblis ya. Dia iblis mengatakan, "Hai anak Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi?" Ini nama ini adalah nama yang diberikan oleh iblis gitu ya. Nah, maka setan membujuk keduanya untuk memakan buah itu, dan dengan tipu daya tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, tampaklah bagi mereka keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru kepada mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua." Adam berkata, "Ya Tuhan kami telah berbuat aniaya terhadap diri kami. Karenanya jika engkau tidak memberi ampunan dan rahmat kepada kami, tentu kami termasuk orang-orang yang zalim." Nah, jadi target iblis ini adalah menelanjangi Adam. Target iblis di dunia adalah menelanjangi generasi. Jadi ketika manusia telanjang, maka dia jauh dari Allah. Semakin terbuka auratnya, maka dia semakin jauh dari Allah. Maka salah satu sifat kejahiliahan itu adalah jahiliyah penampilan. Terlihat aurat-auratnya. Kita tahu bahwa ketika zaman jahiliyah orang-orang sudah berani bertelanjang bulat, bertawaf di Ka'bah. Kalau di depan Ka'bah saja mereka berani telanjang, bagaimana di jalan-jalan, bagaimana di luar Ka'bah gitu. Tadi ya, target setan adalah menelanjangi generasi ya. Suatu masyarakat semakin dekat dengan iblis, maka dia semakin telanjang ya. Maka setan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya, tadi ya. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula, dan kami firman, "Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh sebagian yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan." Kemudian Adam menerima beberapa kalimat Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Nah, ini kisahnya panjang, tidak akan saya jelaskan semuanya. Jadi intinya, setelah beratus-ratus tahun Nabi Adam meminta taubat kepada Allah di dunia, tapi tidak dikabulkan. Kemudian ketika nyampe Mekah, Nabi Adam mengucapkan dengan kemuliaan Muhammad, "Ya Allah, ampunilah aku." Maka Allah mengampuni dosa Nabi Adam. Dan Allah bertanya, padahal Allah tahu, "Dari mana engkau tahu Muhammad?" Kemudian kata Nabi Adam, "Ketika saya diciptakan dari tanah, saya melihat di dinding arsy itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Dan saya saat itu mengetahui bahwa Muhammad bukanlah seorang manusia biasa, tetapi pasti manusia kesayangan Allah gitu kan." Kemudian kata Allah, "Engkau benar," gitu kan. Kata Allah, "Seandainya bukan karena Muhammad, maka engkau tidak akan diciptakan." Ini kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Baik, itu saja mungkin. Mohon maaf karena kurang jelas terkait suara dan penjelasan karena dadakan ya. Mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.